Ya. Ya, salawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala zaini ibadika wa ashrafi ubadika wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisani wa kilam wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidu syarafai ya Rabb jidu syarafai ya Rabbi wa karamahu wa ta'zimahu wa rif'atahu wa mahabbatahu wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fahril ali wal qadril jalil sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin. Wa naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi muqaddimatihim syekhuna muallim Syafi'i Hazami wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat mengawali pengajian di bulan suci Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, sampai pahalanya kepada semua keluarga muallim Kiai Syafi'i Hazami. Mereka di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ilmu pengetahuan yang kita tuntut di majelis ini dan lain-lain, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini, Ramadan tahun ini, di Majelis Ta'lim Muallim Syafi'i Hazami akan kita baca buku kecil yang disusun dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Pernah kira-kira 5 tahun yang lalu kita baca susunan atau karangan beliau pula, yaitu Syubhat wa Abatil Haula Ta'addudi Zaujatir Rasul sallallahu 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita kembali
membaca salah satu karya beliau yang kecil yang insya Allah di bulan suci Ramadan 7 pengajian insya Allah atau 8 pengajian insya Allah akan kita tuntaskan tentang Al-Hajjun Nabawiyyus Sahihu fi Sholatit Tarawih, ya. Petunjuk Nabi tentang sholat tarawih. Kita mulai membaca dengan membaca muqaddimah dari Tuan Musannif sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Nahmadullaha tabaraka wa ta'ala wa nusalli ala safwati khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'i ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tuan Musannif ketika mulai muqaddimahnya dengan mengucapkan hamdalah, bismillah, basmalah, hamdalah dan salawat, kemudian diikuti dengan sifatnya Nabi diantaranya da'i ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentu ketika Tuan Musannif mulai muqaddimah buku kecil ini dengan da'i ilallah, sifat Nabi da'i ilallah bil hikmah wal mau'izah hasanah, tentu ada tujuan di sini. Nah, banyak sekali ya di antara kita ini yang saling menyalahkan dalam soal sholat tarawih. Ada yang mengklaim ya gitu bahwa pendapatnya lah yang benar gitu. Nah itu berarti kalau mengklaim ini dai-nya bukan ilallah, bukan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ada tujuan ketika menyebut sifat Nabi dalam muqaddimah da'i ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seakan-akan Tuan Musannif ini ngasih tahu tentang kaifiat salat tarawih berapa rakaat, tapi kasih taunya dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, bukan dengan cara menyalahkan orang lain. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fahadhihi risalatun, ini risalah. Karena kecil ya. Kecil ya, beberapa lembar, tidak sama seperti buku-buku besar. Makanya dibilang risalah. Ini risalah. Haula seputar atau tentang berbicara tentang qiyamu Ramadan. Haula qiyamu Ramadan. Ya. Qiyamu Ramadan yang diperintah dalam hadis Nabi, man shoma Ramadana. Ada man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ada shoma, ada qoma Ramadan. Nah, ini yang dimaksud apa dengan qoma? Dianya salat tarawih. Hadhihi risalah, ini risalah seputar qiyam Ramadan, artinya salat tarawih. Shaghiratul hajmi, kecil. Al-hajmi bentuknya kecil. Namun insyaallah azimatun naf'i, insyaallah walaupun bentuk kecilnya namun manfaatnya apa? Besar ya. Nah, kenapa manfaatnya besar? Taruddul haqqa ila nisabihi. Nah, karena mengembalikan yang benar ila nisabihi ya, mengembalikan yang benar kepada tempatnya, mengembalikan yang benar kepada tempatnya, tentu melalui hadis-hadis Nabi sumbernya nanti. Wa tadfa'u, nah ini manfaat kedua. Mudah-mudahan buku kecil ini tadfa'u bil hujjati wal burhani mazaima wa syubuhatin. Mazaima tadfa'u mazaima wa syubuhatin allazina yaz'umuna anna salata qiyam Ramadan 20 rakaah bid'ah. Ya. Insyaallah buku ini bermanfaat. Ya, bermanfaat yang kedua ini akan ya, menyanggah, menolak, menepis ya, dengan dalil-dalil ya, sangkaan mereka, tuduhan mereka bahwa orang melakukan salat 20 Ramadan, salat tarawih 20 rakaat bid'ah. Ini gitu ya. Menolak ya, untuk menyanggah pendapat mereka bahwa sholat tarawih 20 rakaat hukumnya apa? Bid'ah. Padahal yang hak itu 20 itu ya. Yang bid'ah itu bukan 20 gitu maksudnya ya. Mereka menganggap bid'ah mustahdatsah fiddin yang
yang baru timbul gitu. Baru timbul waktu zaman Nabi belum ada sholat rakaat, sholat tarawih itu 20 rakaat menurut mereka. Wa annahum yuriduna ihya as-sunnatil mutahharah. Mereka yang mengklaim ya, mengklaim pendapat mereka itu yang benar, yaitu bukan 20 rakaat. Mereka mengklaim diri mereka menghidupkan sunnah Nabi gitu. Jadi kata mereka kalau ingin menghidupi sunnah Nabi dalam sholat tarawih, maka sholat tarawih bukan 20 rakaat gitu ya. Tuh, wa annahum yuridun, mereka ingin ihya as-sunnatil mutahharah, ingin menghidupkan sunnat Nabi yang suci. Bil iktisar ala 11 rakaat, cukup salat tarawih 11 rakaat. Ya, jadi salat tarawihnya 8. Nah, kemudian ditambah dengan witirnya 3. Jadi jumlahnya berapa? 11. Kata mereka mengklaim gitu ya, bahwa salat tarawih jumlahnya 8. Nah, kemudian tambah witir 3 sehingga jumlahnya berapa? 11. Nah, wa madarau. Nah, wa madarau, mereka itu yang mengklaim itu tidak tahu. Wa madarau, mereka itu enggak tahu. Annahum bi amalihim hadza, bahwa mereka dengan amalnya ini bahwa salat tarawih 8 plus witir 3 sama dengan tarawih, sama dengan itulah yang dilakukan oleh Nabi gitu. Mereka enggak tahu yujanibunal haqqa. Nah, kalau mereka itu jauh dari yang benar. Nah, ini tuh mereka enggak tahu kalau pendapat mereka itu jauh dari kebenaran gitu ya. Yukhalifuna sunnah. Ya, pendapat mereka yang mereka amalin ini berbeda dengan sunnah. Padahal mereka mengklaim kalau dirinya adalah mengikuti sunat Rasul. Sehingga yarmuna salafah hadil ummah. Sehingga mereka menuduh-nuduh. Yarmuna menuduh-nuduh ulama ya, salaf hadil ummah, ulama salaf yang ngerjain sholat tarawih 20 rakaat dituduh. Wa khalafaha, dan ulama salaf dan khalaf yang ngerjain sholat tarawih 20 rakaat mereka menuduh bil jahli wa dhalal. Mereka menuduh bahwa itu bodoh dan sesat ya. Jadi ulama yang sholat 20 dituduh sesat, dituduh bodoh. Yang benar mereka yang ngerjain sholat tarawih berapa tadi? 11 rakaat. Wal yun sibuna ila sahabah ridwan alaihim sukutuhum alal munkar. Bahkan ya, yang sibuna ila sahabah ridwan alaihim sukutuhum alal munkar wa ijma'uhum ala bid'atin. Bahkan mereka itu yang subun artinya menisbatkan kepada sahabat radhiyallahu anhum sukutahum alal munkar. Para sahabat itu diam atas kemungkaran ya. Kan pada waktu zaman Sayyidina Umar salat tarawih 20 rakaat gitu ya. Nah, mereka menuduh sahabat itu diam atas kemungkaran yang dilakukan oleh Sayyidina Umar gitu ya. Padahal Nabi kita sendiri perintah kita mengikuti khulafa ar-rasyidin. Nah, ini kan sudah ya, sudah menyimpang. Sukutu alal munkar wa ijma'ahum ala bid'atin. Nah, mereka menisbahkan kepada sahabat ya, bahwa sahabat itu ijma' atas bid'ah tuh ya. Mereka diem atas kemungkaran berarti mereka itu para sahabat ijma atas bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, memang benar bid'ah, tapi itu nikmatul bid'ah. Jadi ada dua bid'ah nih, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah atau sayyi'ah. Mukhalifatin li sunnatil mutahharah, mereka menuduh sahabat itu udah ijma atas ya bid'ah ya terhadap sunnah mutahharah yang benar, yaitu bukan 20 tetapi 8 rakaat. Amara biha Umar, di mana 20 rakaat diperintah oleh Umar karena waktu itu zaman Umar menjadi Amirul Mukminin. Wa aqarrahu 'alaiha ashabu Rasulillahil abraril athhar.
yang dilakukan oleh Umar itu atau perintah Umar itu disepakati, ya, diakui oleh sahabat-sahabat. Nah, lantaran itulah mereka menuduh sahabat itu ijma atas kemungkaran. Mereka diem, ya, tidak berbicara bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kemudian wa yuhdisuna bidzalika balbalatul afkar. Nah, dengan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu yang mereka lontarkan kepada sahabat menimbulkan orang yang kagak ngerti, nimbulin namanya balbalah, ya. Orang yang tidak ngerti akar masalahnya menimbulkan, ya, keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan, ya. Nah, seperti kemarin menimbulkan keraguan-raguan. Ada yang puasanya duluan, ada yang puasanya belakangan. Nah, bagi yang tidak ngerti kan jadi apa? Jadi bingung gitu. Harusnya ini nggak boleh diumumin. Ya, sebelum pemerintah ngumumin, mereka yang berpendapat duluan nggak boleh ngumumin, diem aja harusnya. Sebab kalau diumumin nanti menimbulkan balbalatul akar. Itu apa nih? Keraguan-raguan. Taprik kalimatil muslimin. Nah, ini menyebabkan, ya, kesatuan kaum muslimin menjadi terbelah-belah, disebabkan karena saling nyalahin, ya. Yang 8 nyalahin yang 20, yang 20 nyalahin yang 8. Itulah mengakibatkan taprik kalimatil muslimin, tasdid jam'ihim, ya. Nah, sama itu tasdid jam'ihim artinya bisa mencerai-beraikan, ya, kaum muslimin min haitsu yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu merasa mengklaim bahwa mereka lah yang benar, yang lain salah, ya. Nah, ini latar belakang. Nah, ini kan orang mau menyusun suatu buku harus nerangin latar belakang apa sebabnya dia bikin buku seperti ini. Nah, ini latar belakangnya namanya. Waqad alabtu hadhihi risalata 'alan nahwi tali. Oleh karena itu aku susun buku ini, ya, supaya kaum muslimin tahu yang benar yang mana gitu, ya. Nah, ini aku susun buku yang kecil ini terdiri dari an-nahwi tali sebagai berikut. 1, muqaddimah. Nah, ini sudah kita baca nih muqaddimahnya. Yang kedua, hukmu sholat tarawih wa fadluha. Apa hukumnya sholat tarawih dan apa keutamaannya. Kemudian yang ketiga, awwalu man sholat tarawih Rasulullah. Yang ketiga adalah yang pertama melaksanakan sholat tarawih adalah Rasulullah SAW sendiri. Kemudian yang keempat, limadza sumiyat sholatat tarawih. Kenapa sholat sunat di Ramadan ini, qiyamul lail ini dinamain sholat tarawih. Yang kelima, adadu rokaat, ini yang menjadi sumber, ya, sumber masalah. Bilangan rokaat sholat tarawih. Aqwalul ulama biha, apa pendapat ulama mengenai bilangan rokaat. Yang keenam, isbat anna sunnata fi adaiha huwa isruna rakaah. Setelah, ya, memperhatikan dalil-dalil, ya, maka isbat, ya, ditentukanlah bahwa sunnat melaksanakan sholat tarawih adalah 20 rakaat. Kemudian ketujuh, yang menguatkan kalau sholat tarawih yang rajih itu 20 rakaat adalah qudwatuna al-haramani syarifan. Yang menjadi ikutan kita adalah 2 tanah suci, ya. Jadi sejak zaman Sayyidina Umar sampai zaman sekarang ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi salatnya berapa? 20. Zaman Umar sampai sekarang udah 1400, ya. 1440 20. 8. Fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fatwanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa banyak sekali fatwa, tapi yang disebut ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah guru besar mereka, ya. Guru besar mereka. Oleh karena itu di sini akan disebut apa? Fatwa guru besar mereka itu sendiri tentang sholat tarawih, sedangkan mereka itu yang nyalahin orang sholat tarawih 20 rakaat, yang benar cuma 8. Itu padahal guru besarnya sendiri fatwanya beda dengan tuduhan-tuduhan mereka, ya. Nih, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taruddu alal mazaim. Fatwanya guru besar mereka itu sendiri akan menyanggah terhadap apa yang mereka sangkakan, ya, apa yang mereka tuduhin kepada orang yang sholat tarawih 20 rakaat. Nanti akan ada fatwanya. Yang ke-9, ya. At-tamassuk bi fi'li Umar. Tamassukun bi sunnati Rasul. Nah, kalau kita berpegang dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, karena yang mula-mula mengadakan salat tarawih 20 rakaat kan Umar. Kita berpegang dengan perkataan Umar, itu bukan dikatakan bid'ah sayyi'ah, tapi bid'ah hasanah. Itu sesuai dengan sunnat Rasul. Karena Rasul sendiri yang bilang, yang perintah kepada kita untuk mengikuti apa? Khulafa ar-rasyidin. Sedangkan Umar itu termasuk salah satu khulafa ar-rasyidin. Yang ke-10, yang terakhir ini. Nasihati ila syabab. Ya, nasihat saya khusus kepada para pemuda-pemuda, ya. Kan biasanya yang ini yang muda-muda nih, ya, yang saling nyerang sono nyerang sini ke orang tua-tua udah nggak nyerang nih. Biasanya yang nyerang ini yang mana nih? Yang muda-muda nih, yang nyerang sono nyerang sini, mengklaim bahwa pendapatnya lah yang benar, yang saya salah. Nasihat saya kepada pemuda-pemuda khususnya. Nah, kemudian khatimatul bahsi, langsung nanti ditutup pembahasan ini. Wallaha ini maf'ul muqaddam namanya. Wallaha as'alu ayyujannibana mudillatil fitan. Nah, hanya kalau maf'ul didahului artinya hanya Allah lah aku minta agar supaya kita ini dijauhin dari segala macam mudillat, ya, fitnah yang menyesatkan. Wayah zona, semoga Allah memelihara kita minitiba'il ahwa, mengikuti hawa, ya. Ya, jadi kita ini diperintah ngikutin yang benar, ngikutin Nabi, jangan ngikutin hawa nafsu. Yarzukuna, itu yang tadi bilang wangkeng. Orang yang ngikuti hawa nafsu ini wangkeng teka, apalagi selain wangkeng teka apa sengke itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Yarzukuna ikhlasan niyah, semoga Allah memberikan kita ketulusan niat, keikhlasan niat hanya kepada Allah, hanya lillah. Yubaidu anna hubba syuhrah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari suka viral, ya, supaya Allah jauhin kita dari suka terkenal, ya, wa zuhur, gitu ya. Innahu sami'un mujibud doa. Nah, ini mukadimah dari mu'alif. Kemudian langsung ini buku kita ini ada 120, ya. Kalau 120 dibagi 7 kira-kira satu pengajian 13, kira-kira 13 ke 15 halaman. Akhir. Muqaddimatul bahsi. Marat alal muslimin kurunun tawilatun. Ini. Marat telah berlalu. Ya. Telah lalu lewat atas kaum muslimin kurun tawilah, berabad-abad. Ya, kalau zaman Sayyidina Umar sampai sekarang udah berabad-abad, itu 1443 Hijriah. Marat alal muslimin kurunun tawilatun wa ahqabun adidah. Ya, kurun, ya, abad-abad yang sangat panjang, wa ahqabun adidah. Ahqab, ya, artinya masa-masa yang berbilang-bilang. Wa hum bi khairi ikhwah, ya. Mereka kaum muslimin semuanya, orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, semuanya bi khairi ikhwah mutahabun mutawinun. Mereka itu semua bersaudara,
saling mencintai, saling nolong-menolong. Apa itu yang mereka lakukan orang-orang tua kita dulu? Salat tarawih di Ramadan. Ya. Salat tarawih setiap bulan Ramadan. Wa bainahumul ulfatu wal mahabbatu wal bifaq. Antara mereka itu selalu saling cinta, saling sepakat. Yajma'uhumul islamu fi itarihil wasi. Kaum muslimin sepanjang abad itu dikumpulin oleh Islam fi itarihil wasi, walaupun mereka itu walaupun kaum muslimin itu bertempat tinggal di atas muka bumi yang sangat luas ini. Ta'alimi samha. Mereka melakukan amal salat tarawih di bulan Ramadan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. As-samhah artinya ajaran Nabi Muhammad yang mudah. Wa ma badihi rasidah, berdasarkan dasar-dasar yang ditunjukin oleh Nabi. La syai'a yukaddiru safwahum, tidak ada sesuatu yang mengeruhkan kebeningan mereka. Kebeningan mereka nenek moyang kita yang sholat tarawih 20 rakaat. Au yusattita syamlahum, tidak ada sesuatu yang membuat persatuan mereka menjadi terpecah. La fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Baik di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Li'annal Qur'ana wa ta'atur rahman kana syughlas syaghila lahum. Karena Quran yang memerintahkan kita dan taat sama Allah yang sifatnya Rahman, itulah yang kana syughlas syaghil, itulah yang menyibukkan mereka. Jadi selama kaum muslimin yang menyibukkan mereka itu Quran dan taat sama Allah, udah pasti kaum muslimin bersatu. Kalau memang yang menyibukkan mereka tidak lain adalah apaan? Quran dan taat sama Allah. Kalau selama Quran dan taat sama Allah yang mereka menyibukkan mereka nggak akan terpecah-pecah. Itu sejarah, sejarah terbukti. Namun apa terjadi? Sumaja ahadzal asri. Nah, ini yang nyala-nyalain ini kan timbulnya baru nih. Dulu nggak ada tuh. Selama berabad-abad nggak ada tuh orang yang nyalahin orang sholat tarawih sekian salah, yang benar ini. Dulu nggak ada itu. Datangnya orang yang nyalahin ini zaman-zaman sekarang nih. Kan dulu Wahabi belum ada. Emang ada Wahabi kan nggak ada. Sumaja ahadzal asru. Nah, kemudian datanglah masa sekarang ini. Asrul jumudul fikri warukudil ilmi, zaman dimana pemikiran sudah beku. Jadi udah nggak ada ulama-ulama yang sekaliber imam-imam yang bisa ijtihad, nggak ada lagi udah. Nah itu zaman udah jumudil fikri, pemikiran sudah beku. Rukudil ilmi, ilmu itu sudah udah tidur, rukud. Nah, udah ilmu itu sudah tidak berkembang. Falam yajidil muslimuna li anfusihim syai'an yad'u ilal inayati wal ihtimam illa listighal bil furu'. Oleh karena tidak ada ulama lagi yang bisa melakukan ijtihad, sehingga lam yajidil muslimin, kaum muslimin tidak lagi mendapatkan syai'an, sesuatu yad'u ilal inayah wal ihtimam, yang mendorong mereka untuk menggunakan waktu, kecuali mereka gunakan waktunya hanya untuk pertengkaran yang furu'. Apa itu furu'? Al-furu' al-juz'iyah tuh. Namun tarkul umur al-kulliyah, mereka ninggalin perkara-perkara yang besar-besar nih. Alatikana yang bagi alaihim aywaluha akbar qistin minal inayati wal ihtimam. Yang seharusnya kaum muslimin menggunakan waktunya untuk apa?
menyibukkan waktunya untuk ngurusin hal-hal yang besar, gitu, yang besar-besar tuh ya, bukan masalah buruk yang kecil-kecil. Nah, inilah yang terjadi di akhir zaman. Dabbal khilaf. Apa dabbal khilaf ya? Khilaf wan niza dabba. Apa itu dabba ya? Ya, tersebar ya, khilaf, pertengkaran bainahum di kalangan kaum muslimin bisa babi tilkal furu, disebabkan karena cabang-cabang masalah ya, bukan masalah pokok yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Mimma asbaha unwanan zahiran ala takhallufil muslimin. Nah, sehingga ya, kaum muslimin hanya berantem masalah yang kecil-kecil ini menjadi ya, menjadi unwan, menjadi tanda ya, menjadi alamat bahwa kaum muslimin sudah terbelakang. Ini orang-orang udah sampai ke mana? Ke bulan. Kita masih ngurusin masalah sholat tarawih. Inilah yang menyebabkan ta'akhuruhum an musayarati raqbil hadaratil insaniyah, yang menyebabkan kaum muslimin terbelakang mengikuti apa? Perjalanan apa? Sains ilmu pengetahuan ini. Ba'da'an kanuhum ruwaduha wa qadatuha. Padahal mereka dulu, kaum muslimin waktu zaman dulu adalah ruwaduha, kanuhum ruwadaha wa qadataha. Ini menjadi khobar kanu. Padahal waktu zaman dulu kaum muslimin adalah apa? Kaum muslimin adalah ya, yang terdepan tuh dalam masalah ilmu pengetahuan. Akhirnya gara-gara mereka itu nyibukin diri dalam hal-hal yang cabang-cabang ini, akhirnya mereka menjadi terbelakang. Padahal waktu zaman dulu kaum muslimin adalah pelopor lah gitu, pelopor ilmu pengetahuan. Ilmu apa aja itu pelopornya kaum muslimin. Kalau kita baca ilmu kedokteran ya, itu Eropa selama 6 abad mengikuti apa? Ilmu-ilmu kedokteran yang di apa? Ya, yang dibikin oleh Ibnu Sina, masyaallah ya. Baik ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu apa aja. Itu orang bikin pesawat terbang, itu yang ngajarin kaum muslimin. Nih, tuh, dulu kita itu menjadi pelopor ilmu sains pengetahuan. Namun gara-gara kita apa itu ya, menghabisi waktu hanya menyerang sana sini dalam masa buruk, sehingga kita menjadi umat yang terbelakang. Wal ajabu yang mengherankan lagi nih. Anna mayahmilu hazal wizra, yaitu wizrul inhirab an manhajil islami sawi ya. Yang heran yang membawa bendera dosa ini ya. Bendera dosa apa maksudnya? Yang heran yang mempelopori, yang membawa bendera dosa ini, maksudnya dosa menyimpang gitu, menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Nah, ini kan Islam ngajarin kita bersatu. Nah, ketika kita berpecah belah, berarti menyimpang. Nah, yang herannya lagi yang mempelopori ya, bawa bendera yang nyimpang ini bukan orang awam katanya. Kan heran. Kalau orang yang nggak ngerti ya nggak begitu heran. Yang membawa pelopor ini, yang membawa bendera menyimpang ini, laisu humul amata, bukan orang awam. Bukan orang kebanyakan orang awam, bukan orang yang nggak ngerti. Bal humul khosoh, bahkan yang bawa itu orang-orang kita yang khusus. Maksudnya yang khusus yang mana? Alladzina tasaddaru li zimatil ummah, yang mereka itu ada terdepan memimpin umat. Nah, ini ya ulama jadinya. Jadi ulama-ulama ini yang membuat ya, kaum muslimin akhirnya terbelakang. Wa hum mimma yantasibu ilal ilmi ya. Mereka ya, yang dinisbatkan atau yang disandarkan orang yang punya ilmu.
Yadda'i annahu yuridu ihya sunnah. Mereka ngaku ingin menghidupkan sunat Nabi. Ya, jadi kalau ente mau ingin ikut sunat Nabi, ikutilah saya. Salat tarawihnya bukan 20 gitu ya. Mereka ngaku salafus soleh. Wah, dia kan bilang salaf. Nih, kita ini orang salaf nih. Ia zu'umu annahu wasala ila darajatin minal abqariyati wan nubu. Mereka menyangka, mengklaim ya, bahwa mereka itu udah sampai kepada darajat, sampai kedudukan minal abqariyah wan nubu ya. Darajat orang pandai gitu ya. Lam yasin ilaiha katsirun min ulama'il asri, yang tidak ya, yang belum sampai ya, kedudukan ini dicapai oleh kebanyakan ulama zaman sekarang. Mereka mengklaim begitu ya. Jadi mengklaim kalau yang lain itu sesat, yang benar dia gitu. Bal wa ya'khudhu ba'dahumul ghururu ahyanan, bahkan di antara mereka tertipu oleh gurur. Apa itu gurur ya? Bangga. Ya, ini kan ujub ini dilarang ya. Gurur, tertipu oleh setan. Hatta yukhayyala ilaihi annahu balagha darajatil a'immatil mujtahidin. Tuh. Gururnya mereka, sombongnya mereka, bangganya mereka menghayal kalau diri mereka sudah mencapai ya, apa? Ya, level gitu, darajat level para ulama mujtahid. Jadi kan mereka berani nyalain Imam Syafi'i, nyalain aja kan berarti mereka itu nyangka kalau level mereka udah mencapai apa? Levelnya para a'immatul mujtahidin, al-Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad. Itu imam. Kan mereka itu kalau ditanya, "Ente mazhab ente apa?" "Oh enggak, saya enggak bermazhab." Masyaallah. Wah. Kan gitu. Berarti kan kalau saya enggak bermazhab, wah berarti saya level saya udah lebih daripada level mereka. Kalau ente masih ngikutin mazhab, itu recehan itu. Itu kan ente mazhab apa? Oh enggak, saya mazhab saya Rasulullah. Rasulullah. Berarti kan melecehkan pendapat ulama-ulama mazhab-mazhab kita. Summa ya'ti bi ara' gharibah wa umur ajibah. Nah, kemudian dia itu yang ngaku-ngaku itu ya, membawa pandangan-pandangan, ya, pemikiran yang gharib ya, yang asing ya. Umur ajibah, perkara-perkara yang mengherankan. Tanah kudu ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama. Umur ajibah bukan tanah kudu, tanah qadha artinya ya, yang bertentangan dengan pendapat para jumhurul ulama. Ini kan bertentangan dengan pendapat mereka, itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, baik jumhur salaf, baik jumhur khalaf. Ini mengakibatkan apa? Tabkik jamaatil muslimin ya. Mengakibatkan ya ini tabkik, jadi jamaahnya orang Islam jadi terpecah-pecah ya. Wa ma ahsana ma qala ba'duhum, alangkah baiknya ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair yang ucapannya berbunyi begini. Ya ulama al-asri, ya milhal baladi ya, ma yuslihul milha idzal milhu fasad ya. Ya ulama al-asr, wahai ulama zaman sekarang. Ya milhal balad, wahai garam ya. Garamnya apa? Garamnya suatu tempat lah ya. Ma yuslihul milha idzal milhu fasad ya. Tidaklah ya, akan baik itu garam apabila garam ini udah rusak gitu ya. Jadi kalau garam itu rusak ya, yang lain juga akan rusak kan gitu kan. Garam ini masuknya kemana-mana ya. Garam masuk kemana-mana kan. Iya gitu. Nah kalau walaupun
yang dimasuki oleh garam itu benar. Kalau garamnya udah rusak, akhirnya dia apa? Rusak semua. Nah, ini. Ida basadat. Aidin alladzi yajma'ul qulub. Maksudnya di sini bukan garam. Yang dimaksud di sini agama tuh. Rusak agama. Alladzi yajma'ul qulub, yang menyatukan hati. Yuwahhidus sufuf, yang menyatukan barisan. Yuqawi da'aimal ukhuwatil islamiyah. Agamalah yang menguatkan persaudaraan Islam, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, yang tadinya kuat, yang tadinya satu, asbahal yaum, ya. Jadilah sekarang bisa babel jahli, disebabkan karena bodoh, rukubil ahwa, masing-masing ingin apa itu, ya, mengikuti apanya, fanatik dengan pendapatnya. Ini sababan litanahur, menyebabkan kaum muslimin menjadi apa, saling, ya, saling berantem, takhasum wa tafarruq wan niza, mud'atan ila tapakkuki awasiril ikhwatil imaniyah, menyebabkan terpecahnya saudaraan iman, saudaraan Islam. Allati rabatahallahu ta'ala biribatid din, yang Allah Ta'ala telah, ya, menyatukan umat Islam dengan tali agama, yaitu firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya laha min karisah. Nah, ini ya laha min karisah, alangkah gitu. Alangkah, ya, buruknya bencana ini. Bencana kita ini terpecah belah, maksudnya. Faji'atin alimah, alangkah, ya, sakit, ya. Sakitnya rasa sakit, atau alangkah sakitnya penyakit ini, yaitu penyakit terpecah belahnya umat. Tahullu bil muslimin, yang menimpa kaum muslimin, tidak lain disebabkan karena ta'assubil a'ma, karena masing-masing, ya, apa itu tadi, wangkeng, wangkeng. Ta'assub kan fanatik, wangkeng apalagi, ya, tadi itu sengkek, teka, ya. Dari sini lagi a'ma, kena fanatik, kefanatikan buta, gitu, ya. Sehingga nggak mau, ya, nggak mau apa, ya, menunduk kepada kebenaran. Taklid li syuyukhil asri, karena mau mengikuti nenek moyang mereka, mimma yuhibbu syuhra, yang memang mereka ingin apa, terkenal. Yaz'umuna annahum ahlun lil ijtihad, mereka nganggap, mengklaim diri mereka lah yang apa, ahli jihad. Fi hadzal asril mankub, pada zaman sekarang yang terbalik. Kan sekarang nih zaman terbalik. Orang bodoh malah dikatakan orang pinter, gitu. Orang bodoh dikatakan orang pinter. Nah, ini kan aneh, ya. Masa ya orang Islam apa ini, umat Islam terbesar di seluruh dunia percaya dengan dukun. Kan aneh nih. Percaya dengan apa? Dukun. Nah, dukun. Nama dukunnya perempuan lagi. Namanya Rara. Ini kan namanya zaman udah terbalik. Ya, gitu. Ada ulama-ulama. Ya, Masya Allah. Ya, wakil presiden aja ulama. Udah diam aja. Yu'ajjijuna, ya, yu'ajjijuna naral adawah wal apa nih, ya, wal firqah, wal furqah, gitu. Furqah kan firqah, kalau firqah golongan. Ya yu'ajjijuna, mereka mengobarkan api permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Yusirunal fitan, ya. Mereka menebarluaskan fitnah hanya semata-mata umur basitoh, ya. Karena perkara yang kecil tuh, yang yasir, yang gampang. Mana contoh? Selain sholat tarawih nih, ya, hamle subhah, orang yang pakai tasbih dibilang bid'ah, ya. Orang pakai tasbih
Kan kalau ngitung 33 susah, main tasbih. Hitung 100 kan susah. Kalau tadi subhanallah. Waktu zaman Nabi nggak pakai tasbih kan ya. Wat il yadain fi shalah tuh, nyalain orang sedekap. Sedekap salat. Ya. Yang benar sedekap model dia doang gitu. Kalau orang lain sedekap yang tidak seperti dia sesat. Nah, ini. Wat ul yadain, meletakkan kedua tangan di salat, sedekap. Nah, ini. Salatut tarawih, diantaranya salat tarawih. Takbir yadil alim, nyium tangan guru. Ya, sirik inte. Orang nyium tangan guru sirik. Gitu. Pendek banget itunya ya. Pikirannya pendek itu. Ya, kenapa? Karena kita nggak boleh tunduk sama siapapun, yang harus kita tunduk hanya Allah. Ya, jadi seakan-akan kalau ada anak murid nyium tangan guru, dia ruku sama tuan guru. Ruku. Gitu. Jadi diartiin kalau orang nyium tangan guru ruku. Ya, kan kita nggak boleh ruku kecuali kepada siapa? Masya Allah. Kan pendek banget pikirannya. Ya. Masa orang nyium tangan guru ruku? Seakan-akan sujud sama guru, sirik. Ya. Itu namanya takbir yadil. Oleh karena itu kalau mau nyium guru jangan tangannya, ini palanya. Sebab kalau kepala kan sama-sama diri. Jadi gitu. Jadi kalau orang nyium kepala berarti dia nggak sujud tuh, sama-sama berdiri gitu. Nah kalau gurunya jangkung gimana? Kalau gurunya jangkung tinggi, kalau dia pendek gimana? Pakai lekar. Ini kan masalah-masalah yang kecil, Masya Allah. Itu nyebabin jadi berantem tuh kita. Tuh. Ya, jadi bagi yang ingin hormat guru berantem sama dia yang qiyam lidhaif fil qadim. Nah, ada tamu datang. Kan biasa kita diri itu. Apalagi kalau yang tamu datang guru. Dia lagi pada duduk di majelis. Ada guru datang. Semua pada bangun kan? Nah, nggak boleh itu, syirik ya. Nah, gitu. Seakan kita mengagungkan sama guru. Kita lagi duduk diri. Gitu. Gitu. Lagi duduk, kita disuruh, kita berdiri berarti kita mengagungkan orang. Nah, orang yang datang itu kan makhluk, nggak boleh itu syirik. Sedangkan yang wajib kita agungin hanya Allah. Nah, ini ya. Tuh. Jadi kalau ada tamu datang, udah aja kita duduk kayak gitu, nggak usah bangun. Hah? Oh iya, nggak bisa. Bisa Masya Allah. Bisa nanti dikasih ini ada sama Polda ini. Iya, panggil sama Polda ini. Zikrullah bil jamaah. Wah ya. Kalau mau zikir nggak boleh berjamaah, harus diri-diri. Begitu, nggak boleh dipimpin. Nah, ya. Jadi harus sholat nggak boleh dipimpin, harus sendiri-sendiri, nggak berjamaah nggak boleh. Kalau qari shadaqallahul azim, Masya Allah ya. Orang baca Quran apabila menutup bacaannya dengan shadaqallahul azim bid'ah gitu ya. Karena Nabi Muhammad kalau baca Quran nggak pernah baca shadaqallahul azim ya. Indal intiha minat tilawah saat baca Quran. Nah, ini contoh-contoh yang kita bahas nih satu aja nih sholat tarawih nih. Sholat tarawih aja belum tentu tuntas nih. Minal umuril lati la tahtaju ila jidal wa munawwarah. Itulah sekelumit contoh-contoh kecil yang mereka tebar luaskan menyebabkan kita ini terbelah-belah. Tuh, la tahtaj ini kalau kita mau bahas tidak perlu jidal, tidak perlu munawwarah, enggak perlu. Li annaha umurun basitatun. Karena masalah ini adalah perkara yang kecil ya, yang sedikit. Yasir, yang mudah, fi nazariddin menurut pandangan agama. La ta'du antakuna mahsuratan baina dairatil fadil wal mafdul. Kenapa dikatakan masalah kecil? Karena masalah ini tidak keluar, la ta'du tidak keluar dari batas antara daerah fadil dan mafdul, tidak keluar dari lingkaran antara mana yang fadil, mana yang mafdul, itu aja. Mana yang utama dan mana yang tidak utama. Kan kalau utama dan tidak utama nggak menyimpang.
nggak perlu disalah-salahin gitu. Mana yang utama, mana yang tidak utama. Kalau ini nggak perlu nggak perlu disalah-salahin. Mana yang utama, mana yang lebih utama, itu aja. Ya. Jadi nggak perlu dipermasalahin. Min ahkamil halal wal haram, bukan masalah akidah ini, masalah halal dan haram. Umur juz'iyah yang mereka debatkan itu adalah perkara juz'i far'i. Asaruha mereka tebar luaskan. Ja'aluha fi makanil usulil kubro. Mereka tebar luaskan masalah kecil-kecil itu di tempat yang bagaikan yang besar. Perkara yang besar sekarang kita harus menghadapi musuh. Musuh kita sekarang melawan kita udah cara yang sangat canggih. Itu nggak pernah kita bahas itu ya. Bagaimana kita menghadapi musuh yang menyerang kita dengan cara-cara yang canggih. Sementara kita masih menyalah-nyalahi saudara kita dalam masalah yang kecil-kecil ini. Ya. Alati yajibu ayah tamabihal muslimun. Perkara yang besar-besar inilah yang harus kita perhatikan. Contoh kaumuril akidah, wahdatil kalimah, ya. Masalah akidah, masalah kesatuan umat, jam usop, bagaimana kita menyatukan, ya, fisabili mukafahatin da'watil hadamah, untuk menghadapi serangan hadamah yang menghancurkan kita ini, ya. Kita ini sekarang udah diserang, ya. Jadi kalau waktu zaman dulu kita ini diperangi dengan fisik, dengan senjata. Tuh, kalau sekarang kita diperangi bukan lagi dengan senjata ini. Ya. Jam'iyatit tafsiriyah, di mana-mana tuh, ya, orang-orang di luar Islam ya sudah mengutus misionarisnya, tuh, ya, membujuk kaum muslimin agar supaya pindah agama. Tuh, kenapa kita nggak mikirin nih? Ya, tuh. Kan kebanyakan yang mereka, kalau saudara kita yang terbujuk itu disebabkan karena kekurangan kebutuhan hidup, sehingga mereka itu bisa dibujuk-bujuk. Kenapa ente nggak mikirin ini? Bagaimana supaya saudara kita nggak bisa terbujuk? Harus kita bantu. Ini nggak pernah kita pikirin. Yang kita pikir aja khilaf-khilaf ini. Nazaatil ilhadiyah wal fasadil khuluqi. Zaman dimana kita ini sudah sudah tersebar luas ilhad. Apa itu ilhadnya? Ilhad ini penyimpangan dalam masalah akidah. Fasadul khuluqi, rusak akhlak. Ini nggak pernah kita. Ya. Ini kan rusaknya akhlak disebabkan karena apa nih? Ya. Karena alat-alat ya, yang sekarang sudah masuk. Ya. Waktu zaman dulu masih gampang. Kalau sekarang ini alat-alat sudah masuk ke dalam rumah, sehingga sulit. Ya. Ini yang harus dipikirin. Bagaimana jaga anak-anak kita ini jangan sampai rusak akhlaknya disebabkan karena ada alat-alat yang sudah masuk di zaman modern ini. Tuh. Istara baina syababil muslimin wal fatayat, yang tersebar antara anak-anak muda, laki-laki dan perempuan. Ka'annal muslimin al-yaum bihajatin ila man yumazzikuhum yusattitu syamlahum. Seakan-akan kaum muslimin sekarang ini butuh kepada mereka yang memecah belahkan gitu. Yusattit syamlahum ba'da'an mazzahum adwahum. Setelah kita dipecahkan oleh musuh, kemudian kiri kita sendiri yang memecahkan kita. Kan kita dulu dipecahkan oleh musuh. Mana contoh? Dulu kita punya satu negara, namanya Darul Islam. Ya. Selain Islam, Darul Kufur. Nah, ini berarti kita ini dipimpin oleh satu pemimpin. Ya. Tuh, dari mulai zaman Rasulullah, kemudian Khulafa ar-Rasyidin. Nah, setelah Khulafa ar-Rasyidin udah ada penyimpangan, dipimpin sama raja. Namun walaupun dipimpin masih raja, masih mendingan karena dipimpin oleh satu pemimpin walaupun itu raja. Sampai kapan? Sampai kita dipecah belah oleh musuh-musuh Islam dengan cara menjajah tuh, ya. Dijajah negeri-negeri kita ini, dijajah oleh bangsa-bangsa barat
sehingga kita terpecah belah. Ya. Ada yang merdekanya duluan, ada yang belakangan. Nah, tiap-tiap negara punya pemimpin-pemimpin. Nah, inilah setelah kita dipecah belah oleh mereka, ya hancur. Nah, kemudian kita sendiri ini kan kita sendiri nih. Kita sendiri di kalangan dalam kita sendiri memecah belah antara saudara kita. Setelah dipecah belah oleh mustakmir penjajah, faja'alahum syi'an wa ahzaba. Ya, mereka menjadikan kita berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Nah, baik. Nah, sampai di sini wal angka min hadza an hadza taqatu wa tadabur wa tamazzuk wa tanahur allazi alaihi almuslimun al-yaum yatazayya bismil ghirah. Ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Ya, ini baru muqaddimah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Pakai, boleh tanya Pakai? Ini Pakai, tentang hubungan dengan namanya ikhtilaf, hubungan dengan ikhtilaf umat. Yeah. Di antaranya awal masuk Ramadan, awal masuk Ramadan itu pun juga ada ikhtilaf Pak Pakai. Terus kemudian sholat taraweh, ada yang 11, ada yang 23, 20. Nah, apakah semua ini awal Ramadan ada ikhtilaf, kemudian sholat taraweh juga ikhtilaf, dikatakan 11 boleh, tapi 20 salah, kan ikhtilaf. Apakah itu termasuk al-ikhtilafu ummati rahmatun Pak? Oh. Baik. Apa ini yang dimaksud ikhtilaf ummati rahmah? Ini bukan. Ya, itu ikhtilaful ummati ini bukannya rahmat nih, jadi azab ini. Jadi ikhtilaf ummati rahmah itu kalau ikhtilaf yang ada dasar, ya. Ada dasar. Kalau ini kan enggak, ya. Enggak mendasar, ya. Sekarang yang ikhtilaf yang ada dasar, yang menjadikan rahmat, ya. Nah, punya wudu gitu ya, punya wudu nyentuh bini, nyentuh apa? Bini atau nyentuh selain mahram ini, selain mahram. Nah, ada yang bilang batal, ada yang bilang apa? Enggak batal. Nah, ini ikhtilaf rahmat di sini. Kenapa? Karena ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Firman Allah Taala, ya, aula mastumun nisa, ada dasarnya. Lamasa, gara-gara lamasa. Ada yang nafsirin lamasa itu nyentuh, ya. Ada yang lamasa itu nyentuh tapi pakai syahwat gitu. Tuh. Ada yang bilang lamasa ini bukan nyentuh, artinya jima. Ini masing-masing punya. Ini ada dasar. Kenapa rahmat di sini? Cuma kalau ente mengikuti satu mazhab saja, tuh. Nah, ente sedang tawaf itu, ya. Disentuh perempuan atau ente nyentuh perempuan batal. Nah, susah ngambil wudu. Mungkin ya, ngikutin mazhab yang membolehin. Jadi kan jadi ringan, jadi rahmat enggak? Melontar, ya. Ayam tasyrik. Melontar itu kalau ayam tasyrik ba'da zawal, kata Imam Syafi'i, setelah tergelincir. Nah, sementara ada mazhab lain membolehin, ya, melontar sebelum zawal. Ya, kemungkinan waktu zaman Imam Syafi'i, ya, jamaah haji masih dikit, orang melontar paling 10.000, 20.000, ya. Bisa aja ntar melontar habis bayang ada waktu terbatas. Nah, kalau sekarang yang melontar orang jutaan, kalau waktu melontar dibatasi, ya. Bisa nanti orang keinjek-injek mati. Nah, rahmat gak tuh? Nah, ini rahmat karena ada dasarnya. Kalau yang tadi nggak ada dasarnya, ya, mungkinnya nih mau mengetahui dasarnya ini, belajar nih ilmu dasarnya sholat tarawih berapa orang, ada dasarnya. Nah, kalau memang yang mengatakan itu nggak ada dasarnya gitu, ya. Nah, sekarang dasar kata Nabi, apa kata Nabi? Ya, sumu li ru'yati, ya, puasalah kamu kena ngelihat bulan, riru yang ngelihat bulan. Wabtiru li ru'yati, ya, apa itu? Akhirilah puasa dengan ngelihat bulan. Jadi mulai puasa lihat bulan, kelihatan bulan, mengakhiri puasa mau masuk Idul Fitri ngelihat bulan.
Bukan ada bulan, ngelihat apa? Bulan. Dari mana taunya ada bulan? Adanya bulan karena akhir daripada hadis itu mengatakan fa in humma, apabila bulan itu terhalang oleh awan. Apabila bulan itu terhalang oleh awan, sehingga bulan itu nggak kelihatan nama apa? Mata, gitu kan? Bulan itu terhalang oleh awan sehingga nggak kelihatan nama mata. Maka sempurnakanlah bulan Sa'ban berapa? 30. Jadi nggak bisa ditakwilin ngelihat ini ngelihat ilmu. Kan kata mereka melihat ada dua, ada yang melihat pakai mata, ada yang melihat pakai ilmu hisab maksudnya. Bisa ditafsirin ngelihat pakai mata, bisa ditafsirin ngelihat pakai hisab. Nah, apa hadis ini bisa diartiin ngelihat pakai hisab? Nggak bisa, karena akhir hadis mengatakan apa? Apabila bulan itu terhalang oleh awan sehingga mata ente nggak apa? Nggak ngelihat gitu. Kalau ditafsirin ngelihat pakai ilmu, walaupun dialingin nama awan juga kelihatan nggak? Ngelihatnya pakai ilmu, pakai hisab. Walaupun ditutupin nama awan, kelihatan nggak? Kelihatan kalau di ngelihatnya pakai ilmu gitu. Kalau ngelihatnya pakai hisab, walaupun ditutupin nama awan, kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau ditutupin sama mata, kelihatan nggak? Enggak. Nah, ini hadis ini nunjukin ngelihatnya pakai ilmu atau pakai mata. Karena Pak En apabila bulan itu tidak terlihat karena dialingin nama awan sehingga mata kamu gitu. Tapi kalau ditafsirin pakai ilmu walaupun ditutupin juga kelihatan. Itu. Jadi ini kayak mau sholat tarawih juga. Sholat tarawih. Nah, makanya bilang tadi ta'assub. Kenapa itu tadi? Fanatik. Li syuhrah, lil hawa, mengikuti hawa nafsu, karena wangkang apa macam-macam tadi. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita baca kitab fikih, kalau umpamanya kita ini di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia sudah mulai puasa sekarang nih, disebabkan karena ngelihat apa? Bulan. Saya pergi hari ini nih kita puasa, kita pergi di Malaysia. Di Malaysia belum kelihatan bulan. Orang di sana belum wajib kita buka puasa di sana. Seandainya kita ini sekarang kan udah puasa nih, udah ngelihat bulan. Ente pergi nih sekarang kemana? Ke Malaysia. Di Malaysia orang belum mulai puasa. Wajib ente buka. Demi persatuan apa? Umat. Nah, itu kan mulai puasa. Sebaliknya sekarang. Sekarang kita ini di sini puasa udah 28. Sekarang hari 29. Ya, kan ya, paling dikit 29. Kita sekarang hari 29. Ya. Kemudian pergi ke Malaysia. Di Malaysia orang sudah Idul Fitri, nggak boleh kita puasa. Padahal kita masih kurang 1 hari. Wajib kita qadha. Harus sama-sama seperti orang Malaysia ngelarain hari raya di sana. Tuh, ini kan. Jadi kita ini harus ngikutin yang banyak kan gitu kan. Walaupun itu adanya di luar negara kita. Nah, sekarang bukan di luar negara, di tetangga kita. Di dalam. Nah, harusnya kan mereka itu ngikutin yang banyak kan harusnya. Ngikutin apa? Yang banyak kan. Seandainya mereka itu wangkang juga nggak ada masalah. Tapi jangan apa? Jangan koar-koar. Ya gitu. Ini kan kena koar-koar inilah yang mengakibatkan perpecahan umat. Kan koar-koar orang ngawur. Belum apa-apa udah ngomongin. Nah, itu kan bagi orang yang nggak ngerti ini bingung. Ini ngikutin siapa nih? Ngikutin siapa nih? Nah, Itu bukan ikhtilaf ya, Pak? Itu bukan ikhtilaf. Bukan rahmat itu maksudnya. Menurut pendapat saya gitu. Ya kalau ente pendapat ente lain ya nggak ada masalah. Kan ente nanya saya kan, saya bilang gitu. Ini yang lain jangan tersinggung sebab saya nggak sebut namanya kan. Saya nggak bilang NU, nggak bilang Muhammadiyah, enggak kan? Saya ngomong kan? Iya. Saya nggak bilang kan? Saya bilang aja ngikutin yang banyakan gitu. Ya.
Baik, ya, sebelum kita baca Zikrul Tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.